simple present tense. Nah, ini dia materi simple present tense. Nah, simple present tense biasanya simple present tense itu digunakan untuk menyatakan yang pertama fakta, kebiasaan, kondisi atau keadaan. Jadi present tense itu biasanya kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, ataupun kebiasaan kita. Nah, di simple present tense ini memiliki 3 rumus. Yang pertama adalah rumus positif, negatif, dan interrogatif. Nah, jadi rumus yang pertama itu adalah yang positif, di mana rumusnya ada subject plus verb one. Dan jangan lupa teman-teman, kita harus menambahkan s ataupun s ditambah objek, di mana yang menggunakan si, he, it itu kata kerjanya ataupun verbnya ditambah s atau es. Sedangkan I, you, they, we tidak menggunakan ya teman-teman. Dia di verbnya dia tidak menggunakan s ataupun es. Nah, contohnya seperti ini. I work every day. He works in the office. Nah, di sini sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa yang subjeknya he, she, dan it ditambah s. Nah, yang kedua itu ada kalimat negatif. Kalimat negatif itu memiliki rumus subject plus do, our, does, plus not, plus verb one, plus object. Dimana kalau dia subjeknya I, you, they, we ditaruh dia do. Kalau dia subjeknya she, he, it ditaruh does. Nah, example teman-teman, I do not like milk. Nah, kan tadi di sini subjeknya I. Berarti kalau I dia pakai do not. Kalau she doesn't play basketball, ini subjeknya she. Jadi kalau dia subjeknya she, kita menaruhnya doesn't. Dan jangan lupa ditambah not ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada kalimat interrogatif ataupun kalimat tanya, di mana kalimat tanya itu memiliki rumus do, our, does plus subject plus verb one plus object. Example, do you speak English? Yang kedua contohnya, does he live in Palangkaraya? Dan kembali lagi teman-teman, kita harus memperhatikan saat menggunakan do dan does. Nah, biasanya simple present tense itu menggunakan keterangan waktu seperti always, selalu, usually, biasanya, everyday. Kan sudah saya bilang tadi sebelumnya bahwa simple present tense itu yang memang benar-benar dan selalu kita lakukan dalam setiap harinya. Yang keempat itu ada at night, at morning, at day, seperti itu. Yang kelima itu ada never, kalau ataupun tidak pernah. Nah, ini dia teman-teman contohnya dari semua simple present tense itu saya ngomong satu kalimat. Kalimat positifnya I eat fruit every day. Saya memakan buah setiap hari. Kalimat negatifnya I don't eat fruit every day. Saya tidak memakan buah setiap hari. Kalimat interrogatifnya do I eat fruit every day? Apakah saya memakan buah setiap hari? Nah, di sini tadi saya menggunakan subjek I. Jadi kalau dia subjek I, kembali teman-teman, kalau subjek I itu ditambah, tidak ditaruh S-nya teman-teman, karena kalau ditaruh S-nya itu kalau dia lebih dari satu. Nah, sekian materi tentang simple present tense. Yang kedua, kita akan mempelajari yang namanya simple past tense. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi simple past tense, jadi simple past tense itu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau ataupun sudah berlalu. Dan biasanya simple past tense itu teman-teman digunakan untuk menyatakan peristiwa yang terjadi di masa lalu ataupun fakta atau situasi yang di masa lampau ataupun yang sudah terjadi. Nah, di simple past tense itu dia mempunyai rumus. Yang pertama itu ada rumus positif, yaitu subject plus verb to ditambah objek. Contohnya I watch, ingat teman-teman, dia ditambah verb to, movie last night. Saya menonton film tadi malam.
Ingat ya teman-teman, kata kerjanya itu atau verbnya itu diubah menjadi verb to. Semisal fly menjadi flyer. Nah, dia ditambah ed. Jadi di sini teman-teman, di verb to itu ada yang irregular dan irregular. Nah, di sini kita sekarang masuk ke negatifnya teman-teman, yaitu rumusnya subject plus did not plus verb one plus object. Jadi di negatif itu sudah tidak menggunakan yang namanya verb to lagi dan hanya menggunakan verb one. Contohnya, I didn't go to school yesterday. Nah, ini dia teman-teman ya, tidak lagi menggunakan verb to. Yang ketiga itu rumus interrogatif di mana did plus subject plus verb one plus object. Contoh kalimatnya, did you call your best friend last morning? Nah, seperti itu deh teman-teman rumus dari positif, negatif, dan interrogatif. Di sini biasanya kalau simple past itu menggunakan keterangan waktu seperti yesterday ataupun kemarin, last night ataupun tadi malam, a month ago 1 bulan yang lalu, last year tahun lalu. Nah, di sini saya membuat contoh kalimatnya yaitu simple past tense di mana di kalimat positif I studied English last week. Saya belajar bahasa Inggris tadi malam. Ingat teman-teman, kita harus memperhatikan verb to-nya. Kalimat interrogatifnya I didn't study English last week. Apa saya tidak belajar bahasa Inggris minggu lalu? Interrogatifnya, did I study English last week? Apakah saya belajar bahasa Inggris minggu lalu? Nah, inilah dia materi tentang simple past tense. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Apakah itu? Nah, yang ketiga itu kita akan belajar tentang simple present continuous tense. Nah, apa sih simple present continuous tense itu? Simple present continuous tense itu adalah present yang kita pelajari, yang sedang kita lakukan atau sedang terjadi. Jadi biasanya itu untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini ataupun rencana di masa depan yang sudah terjadi. Simple present continuous tense itu memiliki rumus. Yang pertama, kalimat positifnya di mana rumusnya itu ada subject plus to be. Ingat teman-teman, to be-nya itu ada is, am, are plus verb in plus object. Contohnya, I am flying bug. Di mana I itu sebagai subject, am itu adalah to be. Di sini verb yang ditambah in dan ini adalah objeknya. Yang kedua itu ada kalimat negatif di mana rumusnya itu ada subject plus to be plus not. Ingat teman-teman, ditambah not-nya plus verb in plus object. Di mana contoh kalimatnya itu we are not studying English. Kalimat tanya itu memiliki rumus to be is, am, are plus subject plus verb in plus object. Contohnya, is she sleeping? Nah, biasanya simple present tense ini memiliki keterangan waktu seperti now, sekarang, today, hari ini, look, lihat, listen, dengarkan. Nah, di sini saya membuat contohnya, contoh kalimatnya itu yaitu kalimat positifnya ada she is cooking fried rice every morning. Dia perempuan memasak nasi goreng setiap pagi. Kalimat interrogatifnya she is not cooking fried rice every morning. Perempuan itu tidak memasak nasi goreng setiap pagi. Kalimat interrogatifnya she is cooking fried rice every morning. Apakah perempuan itu memasak nasi goreng setiap pagi? Nah, seperti itulah dia teman-teman materi dari simple present continuous tense. Oke guys, terima kasih karena telah
mendengarkan materi yang saya sampaikan. Kiranya yang materi saya sampaikan dapat digunakan kepada kalian semua. Paham? Oke, terima kasih.